Menikahi Hot Om. Bab 050. Tari jemput Dimas di rumah papa dulu, Ma. Ya udah, sekalian aja. Mobil juga udah mama keluarin di depan rumah tadi, Tar. Oke, yuk. Mentari dan Anggun pun keluar dari rumah. Sesampainya di depan pagar rumah, mereka bertemu dengan Haris yang juga sudah rapi dengan kemeja batiknya. Sesaat, lelaki itu pandangi penampilan Anggun yang tampak berbeda. Seperti namanya, perempuan yang menggunakan terusan warna coklat muda dan hijab motif yang menutupi kepalanya itu tampak sangat anggun dan memesona. Di usianya yang menginjak kepala 4, Anggun malah terlihat seperti usia 30-an awal. Anggun. Tari mau jemput Dimas, Pak, sambar Mentari cepat. Ada di dalam main sama kembar. Mentari pun melengos masuk ke dalam rumah. Meninggalkan ayah dan ibunya berdua tepat di tengah jalan depan rumah mereka. Kamu mau ke undangannya sepupu Mahesa? Tanya Haris pada Anggun sesaat masuk ke dalam mobilnya. Iya, Mas. Di saat itulah Mentari keluar bersama Dimas. Juga Fiona yang mengekor di belakang mereka. Bareng aku aja, Anggun. Aku juga mau ke sana. Mas, tegur Fiona memegangi lengan suaminya. Mbak Anggun bisa berangkat sendiri sama Dimas sama Tari. Kenapa harus sama Mas? Mas juga punya mobil sendiri. Haris mengeraskan rahangnya. Melirik ke arah Fiona dengan raut tidak suka. Kamu perlu ingat kalau aku juga harus memperhatikan anak-anakku yang lain, Vi. Sudah aku jelaskan. Fiona merasa tidak terima perhatian suaminya terbagi. Tapi bagaimanapun ia berusaha menahan diri untuk mengerti. Iya, Mas. Fiona pun tidak lagi menahan lengan Haris. Tapi ada sesuatu yang hendak perempuan itu minta pada suaminya. Mas, susu bantu anak-anak habis, diapers mereka juga udah habis. Uang bulanan yang kemarin Mas kasih nggak cukup. Haris mendesah pelan. Setiap bulan tidak akan pernah cukup bagi Fiona. Nanti Mas transfer. Kenapa nggak dikasih ke aku lagi sih, Mas, semua gaji Mas? Tuntut Fiona. Kenapa sekarang malah Mas kelola sendiri? Fiona bahkan belum tahu jika 5 bulan terakhir ini 97,5% gajinya dikelola oleh Anggun. Itu adalah hukuman yang pantas untuknya. Perempuan di sebelahnya ini hanya bisa merengek dan menuntut agar penghasilannya kembali diberikan penuh seperti sedia kala. Nanti kita bahas. Mas harus ke undangan saudara Mahesa dulu. Mas selalu gitu kalau bahas keuangan sekarang, Mas. Kenapa sekarang tertutup sama Fiona? Dulu berapapun yang Mas dapat selalu kasih ke Fiona dan Fiona yang akan mengelolanya. Tapi kenapa sehak Fiona melahirkan jadi berubah drastis, Mas? Haris mendesah kasar. Ia lelah sebab Fiona setiap hari menuntut dan membahas soal keuangan. Bahkan aku belum daftarin anak-anak kita ke asuransi kesehatan dan pendidikan. Uangnya nggak cukup, Mas. Kenapa Mas sekarang jadi jatahin Fiona sih, Mas? Anggun yang tidak ingin mendengar perdebatan itu pun kontan mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Ayo, Dim, Tari. Melihat mantan istri dan anak-anaknya itu masuk ke dalam mobil membuat Haris langsung bergegas menuju mobil mereka. Bareng aja, Anggun. Enggak, Mas, makasih. Anggun pun segera mengemudikan mobilnya dan meninggalkan Haris yang masih berdiri di sisi jalan. Mas, kenapa sekarang berubah, sih, Mas? Tanya Fiona tidak terima. Mas, kenapa kelihatan ngejar-ngejar Mbak Anggun sekarang? Mas mau balikan sama dia. Tangan Haris terkepal erat. Kalau aja kamu nggak fitnah dia aku juga nggak bakal sama kamu, Vi. Haris pun melangkah menuju mobilnya. Menyalakan kendaraannya itu dan segera bergegas meninggalkan pekarangan rumahnya. Fiona berdiri mematung. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Haris. Pelan-pelan jantungnya terasa berdebam kencang. Merasa lelaki itu mengetahui sesuatu yang ia perbuat di masa lalunya.
Tapi apa? Kamu nggak bisa giniin aku, Mas. Kamu harus kembali kayak dulu. Selamat, ya, Ajeng. Udah 7 bulan aja kandungan kamu. Anggi, kakak kandung Mahesa yang nomor 2 itu baru saja datang dan langsung menyapa sepupunya. Makasih ya, Mbak Anggi. Sama-sama, sayang. Semoga bayi dan ibu sehat selamat sampai lahiran tiba. Amin. Wanita usia 25 tahun itu tersenyum cerah saat semua saudaranya datang. Perasaan Mewidiaca ketika perayaan 7 bulanan anak pertamanya dihadiri banyak orang membuat hatinya berdecap haru. Oh, ya. Seli mana Mbak? Ada. Udah sampai parkiran katanya. Dia bareng sama Mahesa, Eyang Kung dan Yangti. Mas Mahesa sama istrinya juga, kan Mbak? Kamu udah tahu kalau Mahesa udah nikah? Tanya Anggi penasaran. Pasalnya tidak banyak saudara yang dia undang. Ajeng tidak datang, hanya orang tuanya saja. Tahu dong, Mbak. Masak nggak tahu? Mama, kan cerita sama aku. Oh, iya ya. Widya juga dateng kok. Nanti kenalan sama dia ya. Iya, Mbak. Penasaran cewek yang namanya Widya itu kayak apa sih? Ucap Ajeng begitu penasaran. Bisa-bisanya Mas Mahesa sampai nolak cewek-cewek yang dijodohin sama dia. Terutama Mbak Bunga sama Sasa, mereka kurang cantik apa coba. Sama-sama dokter juga, kan? Bahkan Eyang Putri juga suka sama mereka. Anggi tertawa kecil. Namanya belum jodoh, Jeng. Mau gimana pun cantiknya kalau Mahesa nggak srek ya nggak bakal mau. Kayak nggak tahu dia gimana. Dari dulu, kan emang susah dekat sama perempuan. Ajeng mengangguk paham. Tapi Mbak Jingga, kan, Jeng, Mahesa sama istrinya datang. Jangan bahas-bahas Jingga, ya. Please. Oke, Mbak. Sip. Rombongan Mahesa, Laivia, Eyang Putri, Eyang Kakung, dan Widya pun datang. Tidak lupa di depan mereka sudah berjalan lebih dulu kedua orang tua Mahesa. Halo, sayang, ucap Mama Indah menyapa Ajeng. Wanita parubaya itu memeluknya singkat sambil mengecupi wajah sang keponakan. Apa kabar kamu? Kangen banget sama Tante Indah, ya ampun. Kabar Ajeng baik Tante. Tante sendiri gimana? Alhamdulillah Tante juga baik, sayang. Mama Indah pun mengusap perut buncit Ajeng. Wanita itu terlihat sangat antusias sekali. Pemandangan itu tentu saja tidak luput dari pandangan Widya. Entah kenapa hatinya merasa tersentil. Bertanya ia dalam hati kapan ia juga bisa hamil seperti itu. Setelah bercengkerama dengan Mama Indah dan Papa Gunadia, Ajeng pun menyapa Eyang Kakung dan Eyang Putri. Eyang, ucap Ajeng manja pada sang nenek. Duh makin awet muda Eyang abis semedi di Jogja. Eyang Putri pun terkekeh. Ya, beberapa bulan terakhir ini ia memang mengunjungi tanah kelahirannya. Bahkan pernikahan Mahesa pun ia tidak hadir saat itu. Hanya menerima kabar saja. Bisa aja kamu, Jeng, ucap Eyang sambil mengusap kepala sang cucu. Di Jogja itu memang bikin tenang pikiran. Pengen cepet-cepet balik ke sana, tapi tante sama ommu semua ngelarang. Iya, dong, Yang. Lebih baik kan sama om sama tante di rumah. Lagian di Jogja nggak ada siapa-siapa di sana. Loh, ada, dong. Asisten Eyang di sana itu banyak. Kan nggak sendirian. Maksud Ajeng keluarga Jo, Yang. Bukan orang luar. Keluarga terutama anak-anak Eyang ya pasti jelas sibuk. Semuanya kerja. Entah kapan ada waktu untuk libur. Kalau ditanya kapan ada waktu longgar, selalu aja ngasih jawaban belum tahu. Ya sudah, Eyang bagusnya sendiri. Ajeng pun berdiri menyamping sambil mengusap punggung wanita renta itu. Ya mungkin Mas pada sibuk, Yang. Kalau semua pada libur Pati mau bangetlah nemenin Eyang. Iya, Nduk. Entah kapan tapi.
Eyang Putri pun kemudian menjulurkan tangannya untuk menyentuh perut Ajeng. Duh, kapan ya Mahesa punya momongan? Eyang udah nggak sabar pengen cicit lanang Eyang. Dek, perkataan itu semakin menekan Widya. Bahkan Mahesa sudah meraih bahu sang istri untuk pergi menyingkir dari kerumunan itu. Ia tahu istrinya itu malah jadi tertekan datang ke acara 7 bulanan sepupunya tersebut. Jangan Mas. Nggak apa-apa. Di sini aja. Nggak sopan kalau tiba-tiba kita pergi ninggalin semua. Nggak, sayang. Kita ke sana aja. Duduk di sana. Mas, jangan gitu dong, Mas. Widya beneran nggak apa-apa. Widya belum sapa yang punya acara loh. Melihat kekokohan Widya membuat Mahesa mendesah pasrah. Ia tidak lagi memaksa istrinya itu dan menemaninya berdiri bersama keluarganya yang lain. Bun, ayo sini, ucap Eyang Putri menarik tangan Widya. Ajeng sama Widya udah kenalan belum sebelumnya? Tanya Eyang Putri semringah. Belum, Yang, jawab Widya lembut. Ja pun menjulurkan tangannya ke arah Ajeng tanpa diperintah. Kenalin, Mbak, saya Widya, istrinya Mas Mahesa. Ajeng pun menjabat bersemangat. Huahan, ini ternyata istrinya Mas Mahesa. Ajeng pun membawa Widya ke pelukannya dengan susah payah. Lebih cantik dari yang difoto. Pantes aja tuh Mas Mahesa klepek-klepek. Kinyis-kinyis ternyata istrinya. Bisa aja, Mbak. Widya pun menghangat perasaannya. Wajahnya penuh dengan senyuman yang menawan. Kekhawatirannya akan dibanding-bandingkan oleh keluarga ini tidak terjadi. Bun, sini, ayo injek kaki Ajeng. Supaya nular hamilnya. Mitos, Yang, tegur Mahesa yang langsung bersikap realistis. Tidak ada hubungannya antara menginjak kaki perempuan hamil dengan kehamilan seseorang. Udah, Mahesa kamu diem aja. Mau kita beda. Widya pun langsung menuruti perintah sang nenek suami. Izin ya, Mbak Ajeng. Widya pun membawa sebelah kakinya yang tidak memakai alas kaki sebab sudah berada di area dalam rumah pun untuk menginjak pelan punggung kaki Ajeng. Semoga nular. Amin, bisik Widya dalam hati. Semoga cepat kamu dan Mahesa cepat dapat momongan juga ya, sayang, ucap Eyang Putri mengusap kepala Widya penuh sayang. Amin. Dan semua yang ada di sekitar situ langsung menaminkan ucapan Eyang. Acara pun dimulai. Prosesi 7 bulanan ala adat Jawa pun dilaksanakan dengan hikmat. Dari prosesi sungkeman, siraman, pecah telur, memutus janur, dan lain sebagainya pun berjalan dengan sangat lancar. Semuanya sangat nyaman dan menyenangkan bagi Widya. Mas, Widya ke toilet dulu, iya. Mas, temenin. Nggak usah, Mas. Mas temenin Eyang aja. Oke. Mahesa pun memanggil salah satu asisten rumah tangga senior rumah Ajeng untuk meminta tolong mengantarkan sang istri ke toilet. Widya pun kemudian dibawa ke lantai 2 tempat di mana areanya lebih sepi. Di sini ya, Non. Widya dibawa ke salah satu kamar tamu yang dilengkapi dengan toilet di dalamnya. Iya, Bu. Makasih sudah dianterin. Saya tinggal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Silahkan. Widya pun ditinggalkan sendirian. Menuntaskan segala yang menyesakkan dalam tubuhnya. Ternyata hadis di acara keluarga Mahesa tidaklah buruk. Semua anggota keluarga ini terdidik hingga bisa menghargai satu sama lain. Bahkan ia tidak merasa dibedakan sebagai cucu menantu dari keluarga perdana. Suami yang menjadi senter keluarga itu pun membuatnya juga dipandang dan dihargai. Beberapa menit Widya menghabiskan waktu untuk berkemih. Selesai dari aktivitasnya perempuan cantik itu pun keluar dari ruangan tersebut dan bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia harapkan. Kehadirannya. Pinta. Halo, sayang. Apa kabar? Tanya seorang laki jaki yang tiba-tiba muncul di belakang Widya saat menutup. Mas Bagas. Widya kontan meneguk ludahnya kasar.
Kaget bukan main melihat siapa yang ada di hadapannya. Mahesa mengatakan kalau Bagas sedang dalam perjalanan bisnis bersama dengan ibunya. Lalu kenapa ia ada di sini? Apa kabar, cantik? Sapa Bagas dengan suara rendah dan dalam. Lelaki itu maju satu langkah, membuat Widya mundur pula satu langkah dan membuat punggungnya membentur badan pintu. Kakak Bagas mau ngapain, Kak? Tanya Embo panik. Seluruh tubuhnya sudah bergetar hebat saat mantan kekasihnya tersebut malah semakin melangkah mendekat. Mas cuma pengen sapa kamu, Bun. Nggak perlu takut seperti itu sama Mas. Widya menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak percaya tentu saja. Udah nyapanya, kan, Mas? Permisi. Widya mencoba untuk menghindari Bagas, namun lelaki itu malah menekan pundaknya dan kembali membenturkannya di badan pintu. Mas. Pekik Widya mencoba untuk menghindari Bagas. Mas Bagas apa-apaan? Tolong menyingkir, Mas. Pergi. Bagas mencoba untuk mengusap pipi Widya, namun dengan segera perempuan itu tampik tangan mantan kekasihnya tersebut agar tidak mengganggunya. Minggir. Kemarahan tidak bisa lagi Widya tahan ketika Bagas sudah mulai kurang ajar padanya. Ia coba dorong sekuat mungkin Bagas hingga tubuhnya terdorong ke belakang. Jangan kurang ajar, ya, Mas. Seru Widya. Dengan cepat ia melangkah pergi meninggalkan Bagas yang berdiri tidak jauh di depannya. Namun gerakan lelaki itu terlalu cepat hingga bisa kembali mencekal tangannya dengan mudah. Kenapa buru-buru, Bun? Tanya Bagas mengurung Widya di antara kedua lengannya. Kita udah lama nggak ketemu. Kamu nggak kangen sama Mas? Nggak, teriak Widya berani. Tentu aja nggak, Mas. Tolong minggir. Minggir, Mas. Kalau Mas nggak mau gimana? Tanya Bagas santai. Seringai memuakkan itu bahkan lelaki tersebut tunjukkan. Jangan sombong-sombong sama Mas, Bun. Gini-gini dulu kamu sayang banget, kan sama Mas. Widya kembali menangkis tangan Bagas yang kembali mencoba menyentuh dirinya. Ia tidak sudi disentuh oleh lelaki itu. Jangan kurang ajar, ya, Mas. Gimanapun Widya itu udah jadi istri omnya Mas sendiri. Bagas malah tersenyum miring. Tampak tidak peduli sama sekali. Oh, ya. Tanya Bagas berpura-pura tidak tahu. Kok nggak tahu ya? Kapan nikahnya memang? Cukup, Mas. Jangan begini. Istri sah Mahesa tersebut mencoba sebisanya untuk menghindari Bagas yang bahkan berupaya menciumnya. Dadanya bergemuruh hebat dengan hati yang mulai tidak tenang. Benar-benar, lelaki ini membuatnya takut bukan main. Plak. Tamparan keras pun Widya layangkan sekuat tenaganya. Membuat wajah lelaki itu terlempar ke samping dengan pipi yang memanas. Pergi. Teriak Widya kembali mendorong tubuh Bagas sekuat tenaganya. Pergi Bagas. Sadar. Napas Widya sudah sesak bukan main. Otaknya mulai tidak bisa berpikir dengan jernih. Melihat Bagas yang lengah dan masih meraba pipinya yang memanas tidak percaya, Widya pun menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Namun baru beberapa langkah saja kakinya melaju, Bagas sudah berhasil mencekalnya dari belakang. Lelaki itu tidak sungkan lagi. Ia benturkan tubuh Widya ke dinding lalu menekannya sekuat tenaga. Tamparan yang perempuan itu berikan melukai harga dirinya. Bagas tidak terima. Sombong kamu, Bun. Teriak Bagas tepat di depan wajah Widya. Tangannya bahkan dengan kuat menekan leher Widya dan mencekik gadis itu tanpa sengaja. Kamu nggak tahu Om Mahesa itu siapa? Jangan jatuh cinta terlalu dalam sama dia kalau kamu nggak mau kecewal. Napas Widya menderu luar biasa. Bahkan jantungnya yang memacu kencang membuat dadanya sakit. Tentu saja ucapan mantan kekasihnya ini begitu mempengaruhinya. Apa maksud kamu, Mas? Bagas menyeringai penuh ejekan. Kamu akan menderita menikah dengan laki-laki yang bahkan belum tuntas sama masa lalunya, sayang. Nantikan saja. Sampai kapan kebahagiaan kamu itu akan bertahan?
Tiba saatnya, kamu akan merasakannya sendiri. Naif. Widya menatap tajam sepasang mata Bagas. Kamu bohong. Jangan fitnah suamiku seperti itu, Mas. Keponakan Mahesa tersebut menukikkan senyuman tajam di salah satu sudut bibirnya. Bohong. Tanya Bagas dengan senyuman mengejek. Tahu apa kamu tentang Om Mahesa, Bun? Kamu belum lama mengenalnya. Atau kapan kamu mengenalnya? Kalau kamu tidak tahu masa lalunya, itu artinya kamu hanya melihat cangkang luar Mahesa, tidak dengan isi dalamnya. Sadar. Bagas bahkan berteriak menekan kalimat akhirnya. Ia begitu gemas dengan perempuan di depannya ini. Bagaimanapun ia masih sangat mencintai mantan kekasihnya ini. Kamu aku sayangi sedemikian rupa, tapi malah menikah dengan lelaki itu. Aku udah minta maaf atas hilafku, Bun. Lagian kakakmu itu yang menggodaku. Rahang Bagas mengeras mengingat semua yang terjadi. Dia yang berusaha menjebakku biar kamu lihat dan ngerasa sakit hati. Aku nggak ngapa-ngapain sama Mentari. Tapi sempat buka baju, kan? Kamu udah niat hianatin aku, Mas. Widya pun tidak kalah dengan pendiriannya. Udah ada perasaan berkhianat yang kamu tanamkan di diri kamu itu. Udah, cukup. Tolong sudahi semuanya. Kita udah selesai. Jangan ganggu aku dan jangan coba menjelek-jelekkan suamiku di depanku, Mas. Bagas semakin menekan leher gadis cantik tersebut. Nggak bisa, Bun. Mas belum selesai dengan perasaan ini. Mas yang selama ini jagain kamu, lalu kenapa mesti dia yang metik bunga seindah kamu? Aku nggak terima. Itu kesalahan Mas sendiri. Seru Widya. Air matanya sudah berderai tidak tahan. Tolong jangan begini, Mas. Tolong jangan begini. Widya pun terisak. Dan hal itu adalah kelemahan terbesar dari Bagas. Ia tidak suka melihat perempuan cantik ini menangis. Bahkan kalau suatu saat Mahesa melukainya, ia siap pasang badan untuk membelanya. Tangan Bagas bergerak pindah untuk mengusap buliran bening tersebut. Ia tidak rela melihat wanita ini menangis. Maaf, bisik lelaki itu tulus. Maafin aku, Bun. Aku benar-benar sayang sama kamu.